Pada tahun 1980-an lahirlah sepasang anak kembar perempuan bernama Rana dan Rani. Mereka lahir di sebuah desa kecil di daerah Garut. Keduanya memiliki wajah yang cantik dan tumbuh dengan normal selayaknya anak-anak pada umumnya. Namun keduanya punya karakter dan sifat yang berbeda jauh. Rana sang kakak memiliki sifat yang lebih kalem dan pemalu. Ia juga memiliki hati yang lembut dengan empati yang tinggi. Sedangkan Rani sang adik memiliki sifat yang lebih ceplas-ceplos. Ia bisa dengan lantang mengekspresikan apapun yang ada di kepalanya. Bahkan dia mengaku bahwa dirinya lebih egois dan suka merepotkan kakaknya waktu masih kecil. Mainan atau baju apapun milik Rana pasti direbutnya dan ia akui sebagai miliknya. Saat keduanya sudah cukup usia untuk sekolah, orang tua mereka berkata bahwa hanya satu orang saja yang sanggup disekolahkan. Hal ini karena faktor ekonomi. Keluarga mereka termasuk dalam golongan masyarakat kurang mampu. Bahkan untuk makan sehari-hari pun kedua orang tua mereka harus bekerja pontang-panting ke sana kemari. Rani yang dari dulu egois, tanpa pertimbangan langsung berkata bahwa ia ingin sekolah. Ia mengaku bahwa dirinya lebih pantas untuk bersekolah. Rana awalnya juga ingin bersekolah seperti teman-teman sebagaya. Namun Rani justru memulai perdebatan karena dia juga bersikeras ingin sekolah. Dan perdebatan hebat pun terjadi. Sudahlah, Rana, kubur saja impianmu untuk bersekolah. Karena aku yang lebih pantas mendapatkan itu, kata Rani dengan bersungut-sungut. Tapi aku juga punya hak untuk sekolah, Rani. Aku juga anak ibu dan bapak. Rana yang kesal mencoba membela diri. Lalu untuk apa? Bukannya kamu lebih suka membantu ibu dan bapak di rumah? Untuk apa sekolah segala? Tanya Rani dengan nada tinggi. Membantu ibu dan bapak adalah bentuk baktiku pada mereka. Dan sekolah tidak ada kaitannya dengan itu. Dengan suara lembut Rana masih mempertahankan argumennya. Baiklah kalau begitu. Kita tanyakan saja pada mereka berdua. Siapakah yang lebih pantas bersekolah? Kamu? Atau aku? Ujar Rani dengan rasa percaya diri. Pada akhirnya Ranalah yang tetap di rumah menjaga dan membantu kedua orang tuanya. Sementara Rani pergi bersekolah. Hal ini karena Rana dinilai lebih berguna di rumah. Jadi jika ia sekolah, bapak dan ibunya akan sangat kerepotan. Mengingat Rani tak bisa diandalkan untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Waktu pun berlalu, dan Rani hanya bersekolah sampai tamat SMP. Namun di desa itu, tingkat pendidikan seperti itu juga sudah bisa dibilang sebagai orang berpendidikan. Selagi sudah bisa membaca, menulis dan memiliki ijazah, orang desa akan menganggapnya orang pandai. Sampai akhirnya keduanya pun mulai cukup usia untuk dijodohkan. Namun menurut tradisi yang ada, wanita tidak boleh memilih siapa pasangannya dan bagaimana konsep pernikahannya. Semua hal yang terkait dengan masa depan mereka harus diputuskan oleh orang tua. Dan si calon pengantin wanita hanya bertugas untuk menunggu hingga ada pria yang berniat memperistrinya. 1 minggu berlalu, dan belasan pemuda sudah memberikan lamaran kepada Rani untuk memperistrinya. Namun tak ada satupun yang berhasil menarik hatinya. Rani merasa bahwa pernikahan itu harus didasarkan pada cinta. Perjodohan yang diatur orang tua terlalu kolot dan tidak bisa diterimanya. Ia sangat membenci tradisi-tradisi seperti itu, yang mengharuskan wanita tetap diam dan menunggu. Karena menurutnya, wanita juga memiliki peran untuk menentukan masa depan seperti apa yang ingin dijalani. Tidak melulu pasrah dengan apa yang sudah orang tua tentukan. Sejak kecil Rani rela berlari ke desa sebelah, yang jaraknya puluhan kilometer, demi untuk bisa menonton TV. Zaman dulu memang masih sangat jarang orang yang memiliki TV. Hanya orang-orang tertentu yang mampu membeli TV, itu pun orang-orang dengan rejeki berlebih. Jadi mau tidak mau, orang-orang menengah ke bawah harus mencari rumah yang memiliki TV jika ingin menontonnya. Di TV Rani sering menonton pemandangan kota Jakarta yang gemerlap dan indah. Betapa indahnya ibu kota negara ini. Banyak gedung-gedung besar, tempat-tempat bagus, dan makanan yang beragam. Bahkan orang-orang di sana terlihat memakai pakaian yang sangat bagus. Pasti sangat menyenangkan jika aku bisa pergi merantau ke sana. Gumamnya setiap melihat siaran yang menampilkan kota Jakarta. Alhasil mimpi itu dibawanya sampai dewasa. Ia merasa tidak cocok hidup di desa. Dan bersikeras ingin pergi merantau ke ibu kota. Tindakannya tentu saja membuat orang tuanya tidak senang dan merasa malu. Soalnya di desa mereka masih jarang orang-orang yang merantau, apalagi perempuan. Kebanyakan dari mereka bekerja di ladang, berdagang, dan mengurus rumah tangga. Suatu hari, bapak meletakkan benang dan pisau di depan Rani.
Ia mencoba memprovokasi dengan cara tersebut. Cepat pilih. Kamu pilih benang atau pisau? Tanya Bapak dengan nada menahan amarah. Apa maksud Bapak? Rani tidak mau memilih. Bantah Rani, cepat pilih. Atau Bapak akan semakin marah padamu. Bentak Bapak. Membuat seisi rumah terdiam. Pokoknya tidak mau. Bapak jangan aneh-aneh seperti ini. Bantah Rani lagi, sekali lagi Bapak tanya. Kamu pilih benang atau pisau? Jika memilih benang, kamu akan Bapak nikahkan dengan salah satu pemuda yang datang tempo hari. Tapi jika kamu pilih pisau, berarti hidupmu berakhir sampai di sini. Jelas Bapak panjang lebar. Tapi itu sebenarnya hanya ancaman agar Rani tidak jadi pergi merantau. Mungkin saja ancaman Bapak hanyalah kemarahan semata, karena ia mendapati salah satu putrinya hendak pergi dan menentang tradisi. Namun Rani tidak terima dan merasa seperti sedang dihina oleh orang tua sendiri. Alhasil ia semakin bertekad untuk pergi dari tempat yang dianggapnya seperti neraka itu. Setiap harinya Rani menunggu saat yang tepat untuk pergi ke Jakarta. Bahkan ia sempat bertanya pada pemuda-pemuda yang pulang dari merantau. Ia mengumpulkan berbagai informasi yang bisa dijadikannya sebagai bekal setelah kabur dari rumah. Dan akhirnya saat yang ditunggu-tunggu pun tiba satu hari setelah tahun baru 1995, pada pukul 2 dini hari, saat semua keluarganya sudah tertidur, Rani pun kabur dari rumah dengan naik bus ke Jakarta. Ia bahkan tidak meninggalkan secarik pesan pun untuk keluarganya. Hari itu juga ia berjanji dalam hati bahwa bila di Jakarta dirinya tidak menghasilkan uang banyak dan menjadi orang sukses, maka ia tidak akan pulang. Rani memutuskan untuk pergi ke Jakarta Timur, tepatnya daerah Duren Sawit. Berbekalkan informasi dari teman-teman kampungnya, sedikit tabungan, serta tekad yang kuat, ia pun bisa beradaptasi dengan cepat. Awalnya, Rani memilih rusun sebagai tempat tinggalnya, karena selain biaya sewa yang murah, di sana juga dirinya bisa mengenal banyak orang baru dari berbagai macam profesi. Beberapa hari tinggal di rusun, Rani langsung mendapatkan tawaran untuk bekerja di rumah makan Tegal milik tetangga kamarnya. Dan dari sinilah hidupnya mulai berubah. Rani jadi merasa benar-benar hidup. Ia bisa menjalani hari-harinya sesuai dengan yang selama ini ia inginkan. Walaupun pada kenyataannya Jakarta tidak seindah seperti apa yang selama ini ia tonton di TV. Namun hidupnya terasa lebih indah dari sebelumnya. Bulan-bulan selanjutnya, ia bisa mengirimi uang untuk keluarganya di kampung. Bahkan ia juga sudah bisa menyicil motor dari hasil kerjanya. Meskipun untuk makan sehari-hari Rani harus lebih mengirit. Inilah hidup yang selama ini Rani bayangkan, tanpa memikirkan stigma dari masyarakat sekitar. Selagi ia tidak melanggar nilai agama, menurutnya sah-sah saja mau melakukan apa yang ia mau. Dan waktu pun berlalu, tak terasa 25 tahun telah ia lewati. Rani memutuskan untuk menikah dan menetap di Jakarta. Karena kebetulan suaminya adalah orang Jakarta. Putri sulungnya sudah lulus sarjana dan bekerja. Sementara putri keduanya tengah menjalani pendidikan di Akademi Perhotelan. Walaupun selama ini kehidupannya jauh dari kata mewah, namun ia sangat bersyukur karena keluarga kecilnya diberkahi rejeki yang cukup dan penuh kasih sayang. Bahkan ia mendapatkan suami yang sangat bertanggung jawab dan setia. Akan tetapi, Rani tidak tahu bahwa keputusannya untuk kabur dari rumah telah mengubah hidup Rana. Saat Rani kabur dari rumah, salah satu pemuda yang awalnya mau menikahinya, rupanya tetap bersikeras ingin menikah dengan Rani. Seisi rumah dibuat kacau karena ia mengancam akan menyebarkan rumor tak sedap tentang keluarga Rani jika menolak lamarannya. Setelah proses diskusi yang cukup runyam, akhirnya keputusan pun didapatkan. Rana, yang berwajah mirip dengan Rani, dengan terpaksa memutuskan untuk menggantikannya untuk menikah dengan pemuda tersebut. Dengan syarat jangan ada yang membocorkan tentang identitas aslinya. Awalnya ibu ragu, namun berkat bujukan Rana, akhirnya ia setuju. Semua orang mengira bahwa Rana adalah Rani. Tidak ada yang tahu bahwa sang adik sudah kabur dari rumah ke kota metropolitan. Kamu yakin nak dengan keputusan ini? Tanya ibu sekali di ruang rias, sebelum Rana melancarkan acara ijab kabulnya. Iya, Bu. Ibu dan Bapak jangan khawatir. Rana melakukan ini semua demi keluarga kita. Jawab Rana lembut sembari bergantian memandangi ibu dan bapaknya. Naasnya, setelah menikah kehidupan Rana berjalan tidak bahagia. Pria yang dinikahinya ternyata hanya menikah atas dasar nafsu dan ambisi semata. Ia tidak bertanggung jawab dan tidak punya sikap seperti laki-laki sejati. Semua hal harus dikerjakan oleh istrinya, seberat apapun itu. Bahkan Rana pernah disuruh untuk mengganti genteng yang bocor saat ia sedang hamil anak ketiga.
walaupun Rana sudah melahirkan 4 anak, namun suaminya, Japran, tak pernah menghormatinya sebagai seorang istri. Tak jarang KDRT pun dilakukan oleh Japran jika ia sedang kesal akibat kalah judi. Rana yang kalem dan lembut hanya bisa menahan diri sampai anak-anaknya dewasa dan berkeluarga. Setelah anak-anaknya sudah mandiri dan memiliki kehidupan masing-masing, Rana baru berani untuk berpisah dengan Japran. Ia pun memilih untuk hidup menjanda seorang diri. Menurutnya itu adalah pilihan terbijak yang bisa ia ambil. Setelah itu barulah ia mencoba menghubungi adiknya dan menjalin hubungan lebih erat lagi seperti saat masih kecil dulu. Setelah Rani pergi ke Jakarta, semua teman kampungnya hanya menceritakan hal-hal baik tentang keluarganya di kampung. Mereka tak pernah menceritakan hal buruk yang menimpa kakaknya. Melalui pengakuan Rana belakangan ini, Rani baru tahu bahwa kepergiannya ke Jakarta telah mengubah nasib kakaknya. Apa yang dialami Rana selama ini membuat Rani sangat marah dan sedih. Ia juga menyesal karena telah mengambil keputusan paling egois selama hidupnya. Bila ia tidak kabur dari rumah, mungkin saja kehidupannya dan kakaknya tidak akan seperti ini. Mungkin saja mereka berdua tidak ada yang menikahi Japran dan memilih pria baik sebagai pasangan. Mungkin saja semua tragedi yang Rana alami tidak pernah terjadi. Namun semua sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Dan kejadian di masa lalu tidak bisa diubah kembali. Melihat wajah kakak kembarnya yang terlihat lebih tua 10 tahun darinya, Rani hanya bisa mengucapkan kata maaf yang amat mendalam. Lalu ia bertanya pada kakaknya, apakah dia pernah membencinya atas apa yang dialaminya selama ini. Rana pun menjawab dengan lembut, rasa benci pasti ada. Namun semuanya sudah berlalu. Kini aku sudah ikhlas dengan semua yang terjadi padaku selama ini. Mungkin itu adalah memang jalan hidup yang telah Tuhan gariskan untukku. Sejak saat itu, Rani memutuskan untuk memboyong sang kakak ke Jakarta, untuk hidup bersamanya dan berdamai dengan keadaan. Biar bagaimanapun mereka adalah saudara kembar dengan ikatan yang sangat kuat. Jadi mau seburuk apapun hubungan mereka di masa lalu, saudara tetaplah saudara. Dan hanya satu sama lain yang mereka miliki. Rana pun setuju dengan keputusan adiknya untuk tinggal bersama. Bagaimanapun ia sudah tidak punya siapa-siapa lagi di kampung. Keempat anaknya sudah merantau semua keluar kota. Mereka sudah memiliki kehidupan terpisah bersama keluarga kecil masing-masing. Jadi ia tidak ingin mengganggu dengan menumpang di salah satu rumah anaknya. Selain untuk memulai hidup baru, pindah ke Jakarta juga salah satu cara Rana untuk memperbaiki hubungannya dengan sang adik. Karena seburuk apapun sifat Rani terhadap dirinya di masa lalu, dia tetaplah adik kembarnya semata wayang. Tidak ada alasan baginya untuk menyimpan dendam pada Rani. Apalagi sekarang Rani sudah menyesal dan mengajaknya tinggal bersama. Jadi tidak ada lagi hal yang harus Rana khawatirkan. Bagaimana pendapat kalian mengenai keputusan mereka? Apakah keputusan Rani kabur dari rumah merupakan kesalahan? Keputusan yang egois? Mungkin sebenarnya tidak salah juga. Karena setiap orang punya hak mengejar impiannya sendiri. Justru keberaniannya untuk terlepas dari kekurangannya lah yang patut dipuji. Sedangkan untuk Rana, mungkin banyak orang yang merasa dia harus belajar dari sikap adiknya agar dapat hidup lebih berwarna. Namun sebenarnya Rana juga ada sisi keberanian yang berbeda dengan Rani. Dia punya keberanian dan tanggung jawab terhadap keluarganya. Dia tidak bisa acuh kepada orang tua seperti adiknya, yang lebih memilih untuk merantau ke Jakarta. Di kehidupan kita pasti ada banyak orang yang punya sifat seperti adik kakak ini. Ada yang merasa meninggalkan kampung halaman untuk mengejar impian adalah hal yang terbaik. Tapi ada juga yang hanya menuruti keinginan orang tuanya untuk membuktikan rasa baktinya. Tidak peduli seberat apapun hidup yang harus dilewati. Ia hanya bisa menahan diri dan bersabar. Banyak orang yang berharap punya dua sikap ini secara bersamaan. Bisa berjuang meraih apa yang diinginkan, dan pada saat yang tepat bisa menahan diri dan bersabar. Namun hal ini sungguh sangat sulit dilakukan. Hukum alam yang berlaku di kehidupan adalah, sekali kamu mendapatkan sesuatu maka kamu juga akan kehilangan sesuatu. Jadi jalanilah kehidupan dengan versi terbaik yang kamu miliki. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.